tahun. Aktivitas saya sehari-hari sebagai karyawan swasta, dan saya itu bencana itu tahun 2018. Pada waktu kejadian waktu itu kan sudah mau dekat maghrib. Pada kejadian itu saya berada di salah satu anjungan atau yang disebut biasa kampung-kampung Kaili. Di situ saya lagi menjaga stan. Nah, terus pas kejadian itu saya cuman yang ngerasakan itu bunyi yang sangat di rumah kayak gitu bunyi. Terus habis itu udah lama goyang. Posisi tempat saya itu sudah masuk ke dalam dan saya berusaha lompat dari situ. Pas habis itu saya lari ke salah satu kantor polisi di situ. Saya masuk ke gedung. Terus habis dari gedung situ saya naik ke atas. Ada kan lantai 2 gedung, saya naik ke atas, tapi ada orang dia teriak-teriak bilang turun karena gedungnya mau runtuh. Jadi saya turun. Setelah saya turun lagi dalam begitu, air itu datang. Terus airnya itu warna hitam begitu. Terus saya langsung satu kali diambil. Habis itu saya digulung, kemudian saya digulung ombak itu sampai akhirnya saya terbawa di kantor, tembus di belakang kantor, kalau tidak salah itu kantor perikanan. Nah, di situ saya selamat di situ, tapi badan saya itu dipenuhi kawat pagar, kaki saya tertimbun kayak batu-batu begitu. Terus ada anak kecil di samping saya, jadi itu yang saya selamatkan dulu. Habis itu saya oper lagi ke ibu-ibu, terus saya keluar dalam air itu. Habis itu saya pergi pulang ke rumah, mungkin sekitaran jam 8 malam baru sampai di rumah dengan kondisi kepala sudah robek. Kalau saat kejadian itu kira-kira itu belum masuk, masih sementara masjid mengaji, sekitaran mungkin ada 5 menit lagi mau azan begitu. Terus pas itu sementara waktu pertama kan sementara bunyinya itu langsung goyang. Saya situ sementara ambil dokumentasi karena kan saya jaga stan, terus saya jadi ambil dokumentasi. Habis itu kemudian saya lari. Yang saya lihat itu waktu saat kejadian gempanya itu begini, naik kayak turun begitu kan. Terus orang-orang di sekitarku juga pada jatuh. Saya juga ikut jatuh sebelum pas keluar dari tempat itu. Yang sempat saya lihat itu kalau untuk kendaraan ya pasti jatuh. Terus yang saya lihat itu air laut itu dia tidak menyurut begini, tapi langsung terpukul di batasannya itu. Jadi pas dari situ saya lihat itu air laut, jadi saya langsung lari. Tapi tidak ada pikiran ini mau tsunami karena dengar teriakan orang bilang tenang, ini Teluk tidak bakalan tsunami. Jadi saya di situ tidak terlalu bagaimana, karena mungkin saya percaya betul ya, karena kan mungkin karena laut Palu kan begini, tidak terlalu besar, bukan laut lepas. Jadi saya bilang iya mungkin tidak bakal tsunami karena posisi yang saya lihat air laut itu dia tidak surut. Memang orang bilang kan ada gelombang berapa, tapi memang saya itu dapat gelombang pertama. Terus air lautnya itu tidak menyurut, cuma terbentas di pinggir-pinggirnya pantai itu. Tapi memang air lautnya tinggi. Kemudian pas sudah mau naik, pas saya di tempat kantor polisi itu, pas saya lihat ke belakang air lautnya itu sudah tinggi, kira-kira berapa meter begitu, terus warna hitam. Jadi pas balik ke depan langsung satu kali digulung ombak kayak begitu. Keanehannya cuma itu saja, kayak suasananya lain. Terus memang saat itu pas kejadian memang ada perasaan tidak enak, setiap ambil gambar dokumentasi selalu buram begitu, warnanya buram. Terus kalau bunyinya itu yang saya tidak sanggupkan sekali, bunyinya itu kayak guntur yang kuat. Kalau itu saya tidak melihat air laut, cuma karena saya kan melihat cuma hempasannya. Itu kayak ada sekitaran 1 menit saja Kak air itu. Pas saya lari kan tidak lama dari situ air itu sudah ada.
sekitaran 1 menit. Itu pas habis kejadian, habis cukup lama sih Kak, airnya tuh kan sudah pas habis tsunami, airnya tuh kayak ibaratkan kok banjir. Jadi semakin airnya tuh kayak semakin tinggi begitu sampai di leher saya kayak begitu. Yang paling saya ingat itu yang saya lihat itu Kak, kayak bangunan yang runtuh, kayak batu-batunya itu saja terbawa, kayu-kayu. Kan posisi Anjungan saat itu ramai, sudah banyak penjual, kayak bekas-bekas jualannya mereka, kayak gerobak-gerobak begitu. Kalau untuk kendaraan nggak ada saya lihat. Itu pas saat sudah tsunami begitu, memang firasat saya sendiri saja lari, karena juga ada beberapa orang kan teriak tsunami. Jadi saya juga sudah takut, jadi saya langsung lari begitu. Cuma larinya saya tidak tahu lagi mau kemana. Pokoknya yang saya lihat di depan itu saya lari saja. Kalau untuk korban itu saya tidak ingat sama sekali ada berapa jumlah korban, karena posisi juga waktu kejadian saya cuma lihat ada orang yang selamat itu panjat mungkin di atas atap gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada naik di atap. Kalau untuk di sekitaran saya cuma anak kecil, saya sama ibu-ibu, ada juga satu orang bapak-bapak, mungkin dia ada keluarganya terjebak dalam gedung, itu kacanya dia kasih pecah begitu. Untuk kejadiannya itu pas saya ngeliat parah, kalau untuk gedung-gedung nggak ada saya lihat roboh, cuma kayak tiang listrik itu roboh kayak begitu, karena posisi sudah gelap juga, jadi tidak ada yang saya lihat kayak itu bangunan hancur atau apa. Jadi cuma posisi itu terhambur saja, tiang listriknya roboh kayak begitu. Kalau mendengar informasinya pas habis kejadian ada orang tua dulu cerita bilang memang Palu ini pernah tsunami. Palu ini dulu bukan kayak begini tapi laut kayak begitu. Cuma itu yang saya tahu. Jadi kalau untuk pandanganku sendiri Kak, kalau pas gempa itu memang kayak orang bilang jangan panik apa, tapi namanya gempa begitu kan tidak ada yang tahu, kan bencana tidak ada yang tahu, jadi otomatis kita juga panik. Kalau masalah panik pasti ada. Jadi ya kalau misalnya tsunami begitu, kalau kita tahu gempa, kalau apalagi kita posisi di pantai, jadi kita harus menjauh saja kayak begitu. Ya dalam air itu saya cuma bilang, ya Allah kalau memang ini ajal saya apa boleh buat, tapi kalau belum pertemukan saya dan orang tuaku. Saya cuma bilang itu. Juga saya baca-baca, kalau kita Islam kan baca-baca kalimat syahadat. Cuma itu yang bisa saya lakukan pada saat itu. Ya kalau untuk panduannya cuma itu saja, kalau kita berada di pantai lari, kalau naik gedung kayaknya tidak usah, karena takutnya gedungnya juga akan runtuh kan. Jadi lari saja sampai di mana, pokoknya sampai sejauh-jauh mungkin.